Banyak yang mengira ini cuma badai biasa, sampai sesuatu dari dalam air mulai menyerang. Saat air mulai naik, ada sesuatu yang seharusnya di laut, sekarang ada di hadapan mereka. Badai besar bernama Henry sedang menghantam sebuah kota pesisir. Air laut meluap, jalanan berubah jadi sungai, dan semua orang panik mencoba menyelamatkan diri. Awalnya ini terlihat seperti bencana biasa, sampai sesuatu mulai bergerak di dalam air. Seekor hiu banteng, predator yang seharusnya berada di laut, sekarang ada di tengah pemukiman. Dan yang lebih mengerikan bukan cuma satu. Sekarang warga bukan hanya harus bertahan dari banjir, tapi juga dari sesuatu yang berburu mereka dari dalam air. Inilah kisah Trash. Film dibuka dengan penyiaran berita tentang adanya sebuah badai di Laut Atlantik. Seorang peneliti hiu bernama Dale merasa khawatir karena hiu penelitiannya sedang mengarah ke sebuah kota bernama Annville. Scene beralih ke seorang perempuan bernama Dakota. Di berita ada peringatan 2 jam lagi badai akan datang. Dakota adalah keponakan Dale. Setelah kematian ibunya, Dakota tidak punya orang tua lagi dan sekarang dirawat oleh Dale. Di momen ini hujan turun deras selama 3 hari, sehingga Dakota tidak bisa kemana-mana, sedangkan di rumah sudah tidak ada makanan lagi. You too, bye. Dakota terpaksa keluar rumah untuk membeli makanan. Di jalan dia ngelihat orang-orang yang akan pergi mengungsi. Lalu seorang petugas datang menghampirinya dan menyuruh Dakota segera kembali ke rumah jika tidak ikut mengungsi. Di scene lain, ada 3 remaja yang bernama Dee dan 2 saudaranya. Mereka justru senang karena bisa main hujan. Mereka tinggal bersama orang tua angkat. Kesenangan mereka pun berakhir ketika Olson, sang ayah angkat yang galak, menjemput mereka. Olson lalu mengajak mereka pulang sebelum badai datang. Dalam waktu 1 jam lagi, badai akan menerjang kota Annville. Like you would ever take us to the doctor. Nothing, that's right. Get your ass. Scene lalu beralih ke Lisa, seorang wanita pekerja di pabrik pengolahan daging yang sedang hamil. Lisa berniat meninggalkan kota sebelum badai datang. Di waktu yang sama, rekan kerja Lisa, seorang sopir, akan membawa limbah pemotongan hewan ternak keluar kota. Pak sopir ini masih harus bekerja, sementara orang-orang sudah berangkat untuk mengungsi. See you later. Drive safe. Wind is so strong. No. How's it embarrassing for you? The moment I laid eyes on Lisa lalu video call ibunya. Dia menyampaikan bahwa telah menyesal udah hamil duluan. Malah sekarang ditinggalin sama pacarnya. 202 in a big... you left town yet? They said, I'm leaving now. how are you gonna do? They just closed the interstate. How bad is it out there? Scene kembali ke kota sebelah. Di sana, Dale melihat awan badai yang sedang mengarah ke kota Annville. Ia khawatir karena perairan itu adalah habitat hiu penelitiannya. Lalu Dale mendapatkan info kalau badai sudah menerjang habitat para hiu. Monster. What you call it? I've got to get hold of my knees. Dale langsung menghubungi Dakota yang masih bertahan di rumahnya. Dale berjanji akan segera menjemput Dakota. In fact, I swear to God. Selanjutnya ada berita bahwa 20 menit lagi badai akan segera datang. Olson dan 3 anak angkatnya sedang di jalan. Mereka melihat orang-orang yang akan pergi meninggalkan kota. Tapi Olson menganggap itu cuma badai biasa. Olson pun memilih untuk pulang ke rumah. 1 hour ago, it's a category. It's stable. Sampai di rumah, anak-anak mulai ketakutan melihat badai datang. Di momen ini, anak-anak baru tahu kalau Olson dan istrinya hanya memanfaatkan anak adopsi agar mendapatkan tunjangan dari pemerintah.
Ketika Dee kelaparan, istri Olson hanya memberinya roti dan menyembunyikan daging yang ia punya. Basement's off limit. Do you mind if we speak to you for a moment? Di sisi lain, ada seorang wartawan mengabarkan bahwa ada seorang turis tewas di mangsa hiu, dan hiu tersebut merupakan objek penelitian Dale. Scene beralih ke Lisa yang tidak bisa pulang karena badai sudah terlanjur datang. Sinyal HP juga mulai hilang hingga video call ibunya tiba-tiba terputus. Di daerah rumah Dakota mulai mati lampu dan angin kencang mulai datang. Tanggul laut pun sudah tak kuat menahan badai sampai akhirnya jebol dan mengakibatkan gelombang tinggi. Pak sopir yang membawa darah hewan ternak pun kesulitan untuk pergi karena banyaknya pohon tumbang. Dia lalu menyuruh Lisa untuk segera mencari tempat yang aman. Mobil Lisa tersangkut batang pohon di dekat rumah Dakota. Dan tak jauh dari sana, truk pembawa darah hewan ternak malah keseret arus dan menghantam sebuah patung. Dari sini mengalirlah darah hewan ternak ke air banjir, bahkan sampai ke tengah lautan. Padahal lautan adalah habitat para hiu ganas. Badai sekarang sudah menenggelamkan seluruh kota Enfield. Sementara itu, Olson sedang duduk santai sampai tiba-tiba Swim? Olson melihat jika air banjir terus naik. Lalu Olson dan istrinya berniat mengambil mobil untuk mengungsi. Can handle it? Dakota mendengar suara gemuruh. Ketika ia cek, ternyata badai sudah sampai di rumahnya. Beralih ke Lisa, ada dua orang pemancing yang ingin menolong Lisa. Mereka bernama Scott dan Jimmy. Scott menyuruh Jimmy untuk mengambil alat pemotong di mobil. Lisa! Tapi tiba-tiba Jimmy menghilang. Lalu Scott kaget melihat tangan Jimmy yang tinggal sebelah karena sudah digigit hiu. Pak sopir dan Scott juga tewas dimangsa oleh hiu yang terpancing oleh darah hewan ternak tadi. Di sisi lain, Dale bersama tim menggunakan mobil untuk sampai ke kota Enfield. Mereka tidak tahu jika para hiu sudah memasuki kota Enfield juga. Okay, come on. Ini anak-anak melihat seekor hiu berenang di depan rumah mereka. Dan ternyata tak hanya satu. Kawanan hiu itu kini mengincar Olson dan istrinya. Istri Olson lebih dulu dimangsa. Lalu ia berusaha bersembunyi di dalam mobil, tapi anak-anak melihat orang tua asuh mereka sudah habis dimangsa hiu. Di tempat lain, Lisa masih bertahan ketika air laut sudah setinggi lehernya. Help! Please help me! I'm calling for help, okay? Lisa menceritakan kondisinya yang sedang hamil dan posisinya terhalang batang pohon. Di momen ini, Dakota menjadi bingung karena dia tak tega melihat Lisa. Tapi dia juga takut untuk menyelamatkannya. Dakota akhirnya memutuskan untuk menolong Lisa. Dia pergi ke dapur untuk mencari pisau. Setelah itu, Dakota kembali ke atas.
Ya, pakai acara kepleset lagi. Untung bisa pegangan. Dakota lalu berjalan melewati sebuah bangunan yang hanyut dan berhasil sampai di lokasi Lisa. Dakota langsung merobek atap mobil dan memotong batang pohon yang menghalangi Lisa. Akhirnya mereka berhasil kembali ke rumah Dakota. Lisa pun berterima kasih dan bercerita jika minggu-minggu ini adalah hari persalinannya. Alert has been issued. Sementara Del dan timnya masih OTW menerjang badai di kota Enfield. Lalu dari pantauan satelit, mereka melihat pergerakan sesuatu yang besar sedang menuju pantai di dekat rumah Dakota. Sinyal satelit tersebut berasal dari seekor hiu putih yang merupakan objek penelitian Del. Hiu itu bernama Nellie yang sedang hamil. Tiga bersaudara sekarang sendirian dan harus bertahan dari ancaman para hiu di sekitar mereka. Lalu Dee berusaha menutup pintu sebelum para hiu masuk rumah. Tapi terlambat. Hiu itu ada yang nerobos masuk pintu rumah. Di momen ini, untungnya Ron gercep menolong Dee sebelum dia jatuh ke air dan dimangsa hiu. What was that? Sementara Lisa dan Dakota bertahan di rumah. Kemudian Lisa menyarankan agar Dakota membuat sebuah tanda agar keberadaan mereka diketahui oleh tim penyelamat. Nah, kini tiba-tiba rahim Lisa kontraksi. Yeah. We gotta get out of here. Di sisi lain, Ron masih memikirkan cara untuk menyelamatkan diri sebelum para hiu memangsa mereka. Ron berencana untuk pergi ke basement mencari sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian para hiu agar mereka bisa pergi ke garasi untuk kabur menggunakan mobil Olson. I was thinking, down in the basement. Setelah memberi tanda di atap rumah, Dakota segera turun. Dia melihat Lisa yang sedang mengalami kontraksi. Lisa pun menduga saat ini adalah waktunya melahirkan. Kemudian Lisa meminta Dakota untuk melihat pembukaan lahirannya. Yeah, how do I do it? How do I measure it? 1. I'm not really sure. It's hard. Lisa tentu saja panik jika melahirkan di tengah badai dan penuh hiu. Lanjut ke Del. Dia dan timnya akan melanjutkan perjalanan menggunakan perahu karena semua jalan sudah tergenang banjir. Ditambah lagi listrik dan sinyal semuanya padam. Look, there's one. Lalu ketiga bersaudara, dibilang kalau ada daging di kulkas bawah. Ron berencana menyelam untuk mengambil daging dan mencari senjata. Mereka kaget saat Olson muncul dan ternyata masih hidup, meskipun sudah terluka. Di saat itu pula air semakin naik dan memasuki kamar Dakota. So you just gotta stay. Sementara Lisa merasakan kontraksinya makin parah. Dakota lalu berniat untuk mengambil perahu yang tadi digunakan oleh Scott. Here, I'm oh. Alright. Here. Di saat yang sama, tim Del sudah melihat banyak hewan ternak yang habis dimangsa para hiu. Dakota kini memancing para hiu agar ia punya waktu untuk keluar dari kamarnya. What about your mom, Rachel? Ron tahu jika Olson punya niat yang buruk, ditambah lagi Will menemukan bukti tunjangan pemerintah untuk anak-anak terlantar seperti mereka.
Padahal selama ini anak-anak hanya diberi makanan sisa oleh Olson dan istrinya. Di momen ini mereka berdebat dengan Olson. Dan ini yang terjadi. You haven't noticed, Billy. Bitch! Dakota akhirnya mencari perahu setelah situasi aman. Sementara Olson sedang dimangsa, Ron segera berenang ke dapur untuk mengambil daging dan mencari senjata untuk melawan kawanan hiu. Kembali kepada Lisa yang kini sendirian, padahal air semakin naik dan membuat kasur mulai terbawa arus. Sedangkan Dakota masih berenang perlahan-lahan agar tidak dimangsa oleh hiu. Di momen ini ternyata Nellie, hiu putih sudah sampai di sekitar Dakota. Keep going. Dakota akhirnya berhasil naik ke atas perahu, dan air laut semakin memenuhi kawasan kota, termasuk yang dilewati oleh Dale. And extremely territorial. Here, then came for me. Like it was being choked or something. So otherwise they don't do. Saat sinyal kembali muncul, mereka kembali bisa memantau para hiu yang ternyata sudah berada di kota Annville. That's Annieville. Mereka menemukan mobil polisi yang berisi senjata lengkap, yang tentu berguna untuk melawan para hiu. Nih, mereka sudah tiba di dekat rumah Dakota ketika waktu pagi menjelang. Di posisi ini, rumah Dakota udah mau roboh. Dakota lalu menyelamatkan Lisa dengan membawa panah. Lalu Lisa berniat untuk melakukan persalinan mandiri dengan diiringi lagu kesukaannya. Make 'em away downtown. Wouldn't know. Di sisi lain, Ron berhasil mengambil daging dan menemukan dinamit yang dulu digunakan Olson untuk berburu ikan. Do you think time? No, I wanna. Lisa akhirnya berhasil mengeluarkan bayinya dengan melakukan persalinan mandiri di dalam air. Lalu ia segera menyelamatkan si bayi di tengah air yang dipenuhi darah lahirannya. Tentu saja darah Lisa bakal memancing kedatangan para hiu. Lisa lalu melihat adanya seekor hiu yang bersiap untuk menyerangnya. Lalu dengan memakai batang kayu, dia berusaha melindungi bayinya. Lisa berhasil melawan satu hiu. Namun Dakota melihat hiu lain yang bersiap untuk menyerang Lisa. Di sini semua orang sedang berjuang mengalahkan para hiu. 3 bersaudara akan menggunakan dinamit yang dibalut daging untuk membunuh para hiu. Will mengajak kedua kakaknya untuk memancing kedatangan para hiu dengan membuat suara percikan air. Come on, move your asses. Mom, come get us! Be right here! Come on, hurry up. Come on, Mom. Will. Lalu perahu Dakota diserang hiu sampai kebalik. Untungnya Dale dan tim sudah datang dan langsung melemparkan alat khusus untuk mengusir para hiu. Dan tiba-tiba Nellie datang dan langsung memangsa hiu yang akan menyerang Lisa dan Dakota. Kemungkinan Nellie punya naluri keibuan karena dia sedang hamil sama seperti Lisa. Di momen lain,
Bom buatan 3 bersaudara berhasil menghancurkan 2 ekor hiu. Mereka senang dong akhirnya bisa selamat. Setelah mendapatkan kunci mobil, Ron dan kedua adiknya langsung mengambil mobil untuk pergi. You saved me. Sementara Lisa sangat lega karena berhasil melahirkan bayi dalam keadaan darurat. Dia lalu menghubungi sang ibu untuk memberikan kabar bahagia ini. Setelah badai berakhir, tim penyelamat berhasil menyelamatkan para warga yang masih terjebak banjir. Di scene akhir, seorang peneliti terkejut saat melihat radar satelit menunjukkan akan ada badai susulan dengan kekuatan yang lebih besar. Dan film pun selesai. Jadi dari film ini kita belajar satu hal, kalau banjir itu bukan cuma soal air naik, tapi juga soal siapa yang ikut naik bareng air. Kalau kamu ada di situasi ini, kamu pilih mana? Tetap di halaman rumah nunggu bantuan atau nekat keluar, tapi resikonya ketemu hiu? Tulis di komentar ya, aku penasaran banget sama pilihan kalian. Dan subscribe sekarang, karena di video berikutnya ceritanya akan lebih kacau dari ini.